Pernahkah kamu dikomentari karena tubuhmu? Kok kurus banget sih? Kamu gemukan ya? Kok hitam banget sih? Mungkin maksudnya bercanda. Tapi, apa kamu tahu? Itu adalah body shaming. Body shaming bukan sekadar komentar iseng. Ia bisa melukai, menghancurkan kepercayaan diri, bahkan berdampak pada kesehatan mental dan gangguan pada makan. Maka dari itu, video ini akan menjelaskan dampak dari body shaming, lebih khususnya pada kesehatan mental, dan apa dampaknya pada gangguan makan. Yang pertama ada anoreksia nervosa. Kata anoreksia berasal dari bahasa Yunani an yang berarti tanpa dan areksis yang berarti keinginan untuk. Dengan demikian, anoreksia berarti tanpa keinginan untuk makan. Gangguan makan ini ditandai oleh pola makan yang sangat dibatasi, penurunan berat badan yang signifikan, dan ketakutan yang berlebihan terhadap kenaikan berat badan. Ciri umum dari anoreksia nervosa meliputi pertama, ketakutan berlebihan akan pertambahan berat badan kedua, citra tubuh yang terdistorsi, dan ketiga, tidak mengenali akibat negatif atau risiko yang ditimbulkan dari menjaga berat badan. Selanjutnya kita akan membahas subjenis dari anoreksia nervosa. Yang pertama yaitu binge eating dan purging, yakni episode makan berlebihan disebut dengan binge dan melakukan tindakan kompensasi, atau disebut dengan purging seperti memuntahkan paksa dengan tujuan mempertahankan berat badan yang sangat rendah. Selanjutnya yang kedua adalah restriktif. Gangguan ini ditandai dengan pembatasan asupan makan secara ekstrim dan ketakutan berlebihan terhadap kenaikan berat badan, tanpa dilakukan perilaku kompensasi seperti muntah atau menggunakan obat pencakar. Selanjutnya ada beberapa komplikasi medis yang disebabkan oleh anoreksia nervosa. Yang pertama, menyebabkan anemia. Kedua, menyebabkan dermatologis seperti kulit kering dan pecah-pecah, rambut dan kuku menjadi tipis, bahkan kulit cenderung menguning. Lalu yang ketiga, komplikasi kardiovaskular meliputi abnormalitas detak jantung, hipotensi, dan rasa pusing saat berdiri terdakang menyebabkan pingsan. Keempat, menimbulkan masalah gastrointestinal seperti konstipasi, sakit perut, dan sembelit. Kelima, menyebabkan menstruasi menjadi tidak teratur, bahkan hingga menyebabkan penurunan tinggi badan, serta menyebabkan risiko kematian. Jenis gangguan makan selanjutnya ada bulimia nervosa. Kata bulimia berasal dari bahasa Yunani bous, yang berarti sapi, dan limos, yang berarti lapar. Hal ini diartikan sebagai makan secara terus-menerus seperti sapi yang mengunyah rumputnya. Bulimia nervosa adalah sebuah gangguan makan ditandai dengan berulangnya episode mengonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak dan diikuti dengan penggunaan cara-cara yang tidak pantas untuk mengimbangi perilaku tersebut, serta mencegah kenaikan berat badan dengan cara membuat diri sendiri muntah, penyalahgunaan pencahar, diuretik, enema, atau melakukan puasa dan olahraga secara berlebihan. Berikut merupakan ciri-ciri umum dari bulimia nervosa meliputi. Yang pertama, perasaan tidak mampu mengendalikan perilaku makan selama episode makan secara berlebihan. Kedua, ketakutan berlebihan akan peningkatan berat badan. Dan yang ketiga, adanya penekanan berlebihan pada bentuk tubuh dan berat badan terkait citra diri. Diagnosis bulimia nervosa menurut DSM-5 menyatakan bahwa episode makan secara berlebihan dan perilaku pengimbang yang menyertainya rata-rata terjadi setidaknya seminggu sekali selama 3 bulan. Jika seorang yang mengalami anoreksia nervosa sangat kurus, berbeda bagi mereka yang mengalami bulimia nervosa, biasanya memiliki berat badan normal. Namun, mereka memiliki kekhawatiran berlebihan tentang bentuk dan berat badannya. Tetapi bulimia nervosa tidak berusaha untuk mendapatkan tubuh kurus yang ekstrem sebagaimana ciri yang diderita dari anoreksia nervosa. Bulimia nervosa biasanya memengaruhi wanita pada masa remaja akhir atau dewasa awal, di saat kekhawatiran tentang diri dan ketidakpuasaan akan bentuk atau berat badan mencapai puncaknya. Selanjutnya merupakan beberapa komplikasi medis yang disebabkan oleh bulimia nervosa. Pertama, menyebabkan iritasi kulit di sekitar mulut karena sering kontak dengan asam lambung. Kedua, penyumbatan saluran air liur. Ketiga, menyebabkan rusaknya enamel gigi dan gigi berlubang. Keempat, asam dari muntahan bisa merusak reseptor rasa di langit-langit mulut. Kelima, penurunan sensitivitas terhadap rasa muntahan. Keenam, menyebabkan sakit perut,
hernia hiatus, dan keluhan perut lainnya, serta menyebabkan gangguan siklus menstruasi. Selanjutnya merupakan beberapa penyebab dari anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Pertama, faktor sosial budaya. Teoritikus sosial budaya berdampak bahwa tekanan dan harapan sosial yang dibebankan pada wanita muda di dalam masyarakat kita merupakan faktor yang berkontribusi terhadap gangguan makan. Selain itu, banyak wanita membandingkan tubuh sendiri dengan orang lain dalam hal penampilan, bisa menimbulkan ketidakpuasan akan tubuh sendiri. Hal inilah yang nantinya dapat menyebabkan diet yang berlebihan dan perilaku makan yang terganggu. Kedua, faktor psikososial. Tekanan sosial yang menekankan pentingnya tubuh langsing dapat memicu ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh. Ketidakpuasan ini seringkali mendorong individu untuk melakukan diet ekstrem atau perilaku makan yang tidak sehat. Ketidakpuasan terhadap tubuh sendiri adalah faktor penting dalam gangguan makan, yang dapat menghasilkan usaha-usaha maladaptif untuk mencapai berat badan atau bentuk tubuh yang diinginkan. Ketiga, faktor emosional. Gangguan makan seringkali berkaitan dengan emosi negatif seperti kecemasan, depresi, dan harga diri rendah. Individu mungkin menggunakan kontrol terhadap asupan makanan sebagai cara untuk mengatasi atau mengekspresikan emosi yang sulit diungkapkan secara verbal. Selanjutnya yang keempat ada faktor dari perspektif pembelajaran. Dari sudut pandang behavioristik, perilaku makan yang tidak sehat dapat dipelajari melalui penguatan. Misalnya, pujian atas penurunan berat badan dapat memperkuat perilaku diet ekstrem. Selain itu, individu mungkin meniru perilaku makan dari orang-orang di sekitarnya atau dari tokoh publik yang mereka kagumi. Selanjutnya yang kelima ada faktor kognitif. Individu dengan gangguan makan seringkali memiliki distorsi kognitif, seperti keyakinan bahwa nilai diri mereka sepenuhnya tergantung pada berat badan atau bentuk tubuh. Pikiran-pikiran negatif ini dapat memperkuat perilaku makan yang tidak sehat dan memperburuk gangguan. Selanjutnya yang keenam ada faktor keluarga. Dinamika keluarga memainkan peran penting dalam perkembangan gangguan makan. Keluarga yang terlalu mengontrol, kurang mendukung, atau memiliki konflik yang tidak terselesaikan dapat meningkatkan risiko individu mengembangkan gangguan makan sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau mendapatkan perhatian. Pembahasan selanjutnya merupakan penanganan apa saja yang dibutuhkan oleh seseorang yang mengidap anoreksia dan bulimia nervosa. Penanganan anoreksia nervosa meliputi: pertama, pemulihan berat badan atau refeeding. Tahap awal penting karena banyak pasien berada pada kondisi underweight ekstrim dan berisiko secara medis. Pemantauan medis ketat atau risiko refeeding syndrome kadang membutuhkan rawat inap, terutama jika ada ancaman nyawa. Kedua, terapi psikologis meliputi: pertama, terapi kognitif perilaku atau CBT, yakni mengubah keyakinan distorsif mengenai bentuk tubuh dan makan, dan membantu pasien mengembangkan identitas diri yang tidak bergantung pada berat badan. Kedua, terapi keluarga atau disebut Maudsley Method. Terapi ini efektif terutama untuk remaja dan dewasa muda. Keluarga dilibatkan untuk mendukung makan sehat dan pemulihan berat badan. Ketiga, berupa terapi. Psikoterapi individual menangani trauma, perfeksionisme, atau kontrol berlebih yang mungkin mendasari anoreksia. Selanjutnya, penanganan yang ketiga berupa perawatan medis dan rawat inap. Dibutuhkan jika berat badan terlalu rendah atau ada komplikasi serius seperti detak jantung lambat, tekanan darah rendah, dehidrasi, gangguan elektrolit. Perawatan jangka panjang sering diperlukan untuk pencegahan kekambuhan. Selanjutnya penanganan bulimia nervosa, yakni pertama berupa terapi psikologis meliputi Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Terapi utama dan paling efektif fokus pada mengidentifikasi dan mengubah pola pikir distorsif tentang makanan, berat badan, dan harga diri. Dapat membantu pasien mengembangkan pola makan yang lebih sehat dan teratur dan mengurangi episode binge dan purging. Kedua ada terapi interpersonal atau IPT. Fokus pada masalah relasi interpersonal yang mungkin menjadi pencetus stres dan binge eating. Terapi ini efektif, meskipun hasilnya lebih lambat dibandingkan CBT. Ketiga, terapi Dialectical Behavior Therapy atau DBT. Digunakan terutama jika ada kesulitan dalam regulasi emosi
atau perilaku impulsif. Selanjutnya, penanganan yang kedua merupakan pengobatan farmakologis, seperti antidepresan SSRI misalnya fluoxetine atau Prozac, terbukti membantu mengurangi gejala binge dan purging, bahkan jika tidak ada depresi. Obat tersebut sering dikombinasikan dengan psikoterapi untuk hasil yang lebih baik. Dan penanganan ketiga berupa pemberian, pendidikan gizi dan konseling nutrisi, membantu membentuk pola makan yang sehat dan seimbang, memberikan edukasi tentang efek fisiologis dari perilaku purging. Bulimia nervosa dan anoreksia nervosa adalah gangguan makan serius yang tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga mental dan sosial. Keduanya muncul dari interaksi kompleks antara faktor biologis, psikologis, dan tekanan sosial. Salah satunya adalah body shaming. Tekanan terhadap standar tubuh ideal dan komentar negatif tentang bentuk tubuh seringkali menjadi pemicu gangguan makan, terutama di kalangan remaja dan perempuan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk membangun lingkungan yang lebih suportif, bebas dari body shaming, serta mendorong kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan penerimaan diri. Penanganan gangguan makan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, medis, psikologis, dan edukatif, agar pemulihan dapat berlangsung secara utuh dan berkelanjutan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya memahami serta menangani gangguan makan secara tepat dan manusiawi. Saya, Baik Naila Rofifa Hasanatul dengan NIM 202410230110174, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Buah manggis di atas nampan, manis rasanya bikin terpesona. Jangan biarkan body shaming berkembang, mari rawat jiwa dan tubuh dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep it strong.